Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika di jam sini dan ini adalah Orsa Podcast. Alhamdulillah nih kita bisa hadir lagi dalam Orsa atau obrolan santai. Ini kita sudah masuk ke seri yang kedua nih sama ya. Dan ini bentuknya podcast ya, sebagai awal-awal ya. Kemarin kita kan bentuknya video tuh, dan kita sekarang bentuknya podcast, lebih enak kali ya. Oke, kali ini kita akan coba membahas satu tema yang mungkin banyak orang sih melupakan tema ini nih, atau hal yang akan kita bahas. Apakah itu? Kita akan coba membahas cara penggunaan silikon dengan baik serta benar. Mungkin sebagian orang tahu lah ya, silikon atau soskis atau apa ya, kalau kata orang tuh kondom lah ya, kondom HP. Sebenarnya sih nggak salah ya memakai silikon tersebut, malah bagus. Saya recommended banget buat teman-teman yang punya HP yang perlu dikasih silikon atau HP-nya perlu dikasih pelindung ketika kita jatuh atau HP-nya terbentur, itu tidak ngaruh di body atau di casingnya. Tetapi kebanyakan orang lupa ya, ketika sudah memakai pasti lupa melepasnya lagi. Kenapa? Kalau kita terlalu lama menaruh silikon tersebut di casing kita, maka itu akan menyebabkan HP kotor dan kusam ya, kusam, kumel dan apalah sebagainya itu. Jadi saya saranin teman-teman paling nggak minimal lah ya, 1 bulan sekali dibersihin. Kalau teman-teman orang yang aktif memakai HP, pada 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali dibersihkan ya. Ya paling tidak digosok silikonnya, dibersihin silikonnya. Atau kalau saya sih ya, kalau saya memberikan HP itu paling 1 bulan sekali atau lebih atau kurang lah ya. Karena pikirnya gini, saya berpikirnya teman-teman, ketika kita memakai baju, kalau nggak pernah dibersihkan itu akan bau, akan kotor. Kalau bau kita hilangin dari HP lah ya. Kotor tuh mungkin iya. Karena kotor itu bisa sebabnya dari panas HP yang menyebabkan bulir plastik itu melepas dan menempel ke HP. Saya ada pengalaman ketika saya memakai Nokia E63. Itu bukan Nokia saya ya, Nokia guru saya. Dia bagian bodinya itu luntur karena casing atau silikonnya ya, mohon maaf, silikon. Jadi HP-nya itu kan warna merah tuh, jadi warna biru jadi silikonnya. Itu karena apa? Karena jarang dilepas, jadi jarang dibersihin gitu ya. Jadinya seperti itu. Alangkah baiknya kalau teman-teman mau HP teman-teman tetap bersih, terus silikonnya tetap rapi serta bersih ya, dibersihin ya, sering-sering dibersihin itu. Jangan sering-sering lah, minimal 1 atau 2 bulan sekali. Itu minimalnya itu. Next atau lanjut kita ngomongin jenis silikon. Mungkin teman-teman mikirnya silikon itu harus yang tebel atau harus yang keras, yang kayak batu, atau silikonnya itu bermotif. Itu relatif, itu sesuai selera teman-teman aja sih. Kalau saya lebih suka yang kalem-kalem aja sih. Jadi silikonnya nggak tebel, nggak keras, ya nggak terlalu bermotif. Nah, kenapa? Karena satu, kalau kita memilih silikon yang tebel, itu akan menyulitkan. Jadi ketika kita megang HP kok berasanya tebel amat di HP ya,
terus berasanya itu lebar banget ya karena presisinya tebel. Terus motif itu gak harus lah, itu selera aja sih. Kalau saya tuh orangnya polosan tapi jangan terlalu polos. Misalkan nih di HP saya ini kan ada silikon. Nah silikon tuh ada kayak semacam penyangga untuk nonton film. Jadi mode HP tuh lengket tapi diganjel sama penyangganya gitu. Itu motif yang biasa aja, nggak terlalu berlebih, seperti ada gantungan, seperti ada tempelan apalah, terus ada semacam ya lain sebagainya lah ya. Mungkin teman-teman bisa gambarin sendiri ya. Terus keras, kalau terlalu keras itu sulit melepas HP-nya, sulit karena dia bodinya kaku. Kalau di punya saya tuh belakangnya yang keras, pinggirnya nggak terlalu keras. Soalnya kalau yang belakangnya empuk, pinggir yang keras itu sulit. Harus imbang dan sesuai selera juga, gitu teman-teman. Oke, lanjut. Soal yang persoalan ketiga nih. Nah ini nih yang sering menjadi faktor kenapa silikon itu cepat kendor. Ada beberapa faktor sih sesuai pengalaman. Ini bagian saya ambil dari teman-teman ya yang bertemu dengan saya langsung. Satu, lepas pasang. Loh, kok bisa? Katanya kan mas, itu kan paling kayak minimal 9 kali. Ya, itu memang benar. Tapi kalau seminggu 5 atau 2 atau 3 kali pelepas itu sering menyebabkan bagian sisi silikon tersebut longgar dan dia menjadi terbiasa ya, entah kita tarik, entah kita lebarin atau apa, itu lama-lama menjadi longgar. Sebaiknya nih kalau kita mau melepas silikon, bagian pinggir sisinya ini yang tajam ini, yang ngotak ini, kita tarik sedikit, jangan terlalu lebar. Kalau udah sedikit keluar kita dorong bagian belakang HP-nya, kita dorong. Tapi dorong juga harus hati-hati, pakai perasaan, jangan pakai tenaga. Kalau pakai tenaga ntar gores HP-nya. Itu kalau yang cara saya pakai. Jadi bagian sisi kotaknya kita buka sedikit. Kalau udah agak keluar HP-nya, sebelah sisinya buka, jadi dua sisi terbuka ya. Lalu bagian belakang HP-nya kita dorong ke depan, jadi udah agak terbuka. Nah itu teman-teman kalau saran saya. Jadi alhamdulillah nih saya sudah memakai silikon selama beberapa waktu ini, masih aman lah ya gitu. Itulah yang penyebab yang pertama. Penyebab kedua biasanya karena orangnya tuh kurang hati-hati dengan silikonnya ya, entah dia pingin modif ganti silikon A, silikon B, silikon C. Jadi kalau mau pergi dia ganti silikon ini nih, itu mungkin lambat laun akan kendor dengan bertambahnya usia. Dan diimbangi juga dengan tidak dirawat. Dirawat itu seperti apa sih? Dirawat itu ya dibersihin, sisi-sisinya dilap. Dilapnya itu juga jangan lap-lap pakai kain biasa, tapi pakai tisu basah boleh, tisu kering juga boleh. Gitu teman-teman. Oke. Yang terakhir, nah ini yang terakhir. Sebenarnya kalau silikon itu perlu nggak sih kita ganti? Perlu nggak sih kita ikutin tren? Sebenarnya tidak perlu teman-teman. Dengan kita menyesuaikan silikon itu hanya untuk kebutuhan HP, itu kita harus menggunakan silikon. Yang penting satu nyaman di tangan, dua bagus di HP, tiga melindungi, itu udah cukup bagus. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu ya, atau demikian dulu lah. Kalau teman-teman ada tambahan silahkan komentar ya. Tambahkan ya apa yang kurang dari silikon ini. Ini silikon ini cukup bagus pembahasannya karena tidak semua orang tuh paham atau peduli dengan silikonnya. Gitu. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita bertemu lagi di acara
Orsa, obrolan santai. Ini ngobrolnya itu santai-santai, tapi jangan terlalu lama, minimal 10 menit. Itu belum pernah. Oke. Ya inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Dika Dicamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Dika Lover, bila kalian suka dengan video ini silahkan kalian tekan tombol berlangganan dan like kalau suka dan selek bila tidak suka. Terima kasih.